semuanya, kembali lagi bersama aku Afra di Up News. Nah sekarang kita kedatangan tamu podcast yang super spesial nih. Boleh dong perkenalkan siapa namanya? Halo guys, jadi nama aku Arya. Mungkin sekarang pekerjaan jadi jurnalis lepas di Liputan 6. Oke, jadi jurnalis lepas maksudnya itu kayak gimana ya Kak? Jadi nulis bebas artikel. Mungkin karena aku regional Bandung. Jadi aku nulis putar Bandung kayak gitu. Entah itu tentang kafe atau mungkin ada isu-isu yang tentang Bandung. Nah aku juga tulis di situ. Isu-isu tentang Bandung, menarik banget ya. Berarti kira-kira nih ada nggak isu yang lagi rame sekarang itu di Bandung? Aduh, banyak sekali sih sebenarnya. Banyak sekali ya. Iya, buat isu di Bandung mungkin terutama tentang kemarin ada beberapa bulan ke belakang itu sempat ada penggusuran kayak gitu ya di Taman Sari. Terus juga ada konflik di Dagoelos mungkin di tahun sekarang karena memang itu perebutan lahan kayak gitu ya. Lahan yang itu tuh bukan haknya dari ini gitu masyarakatnya, tapi direbut oleh yang punya uang lah kayak gitu ya, istilahnya kayak gitu. Kalau misalnya di Bandung sendiri kayak gitu, seperti itu. Itu tuh kalau gak salah buat yang perebut lahan tuh udah lama ya. Iya betul. Nah itu rutin gak sih ngeliput soal si penggusuran itu? Kalau misalnya untuk liputan sih kurang lebih dari aku pribadi kurang rutin karena memang aku lebih ke culture di Bandung, terus juga info seputar Bandung di sini tuh mungkin lebih ke kayak kafe kayak gitu, mungkin yang enak, cozy dan juga murah buat mahasiswa nongkrong, WFC ya kayak gitu. Seru banget ya, berarti kerjanya sambil ngopi ya Kak? Ya betul, jadi enak loh jadi jurnalis tuh gitu. Selain dapat ya ngopi gratis, tapi juga kita review makanan gratis. Betul. Tapi ada nggak sih kalau misalkan kita ngomongin nge-review kafe gitu, kayak harusnya tuh kafe ini tuh di-review, cuman ada makanannya nggak masuk gitu di Kang Arya sendiri? Oh ada, pernah. Itu tuh mungkin kalau dari makanan sendiri, jujur ya waktu itu dikasih pete kayak gitu ya. Pete? Iya pete, karena aku kurang suka pete, akhirnya dikasih kayak review dong Kak ini. Cuman kayak aduh gimana ya nge-reviewnya, kayak karena memang gak suka ya akhirnya susah gitu. Terus akhirnya di review sedikit sih, cuman kayak enak. Dan akhirnya kayak ya udahlah, cuman sekali suap mungkin ya. Gak kayak yang lain kayak terus kita coba resapi gitu rasanya dan gimana ininya gitu ya, bahan-bahannya kayak teknik pengolahannya kayak gitu ya, akhirnya kayak gitu. Tadi kan gimana sih, mungkin ada banyak pertanyaan gimana sih biar bisa dapat makanan gratis jadi jurnalis mungkin kuliner kayak gitu ya, kita jalan-jalan kayak gitu. Kadang itu stepnya bagaimana kayak gitu buat teman-teman, mungkin diawali sama nulis kayak gitu. Kalau misalnya di kampus itu jadi bagian dari lembaga pers kayak gitu. Kalau aku dulu juga dari lembaga pers kayak gitu, lembaga pers Universitas Pasundan. Kalau misalnya di Unikom Birama ya? Iya betul, Birama. Mungkin teman-teman itu bisa masuk ke lembaga pers kayak gitu, yang nanti akhirnya terasah tuh skill menulis, skill bersosialisasi, skill yang lainnya kayak gitu. Yang itu tuh mungkin lebih dibutuhkan di masa yang akan datang. Mungkin itu kalau misalkan tahapan nih ya, kan awalnya Kang Arya tuh dari pers kampus dulu. Iya betul. Nah berarti sekarang jadi jurnalis lepas itu memang Kang Arya yang memilih gitu pengen jadi jurnalis di bidang kuliner atau kayak gimana tuh? Waduh, kalau ngomongin tentang jurnalis ya, jujur kalau dulu mungkin karirnya nggak mau di jurnalis karena memang ketika masuk Persma. Ini kita review sejarahnya dulu kayak gitu. Sejarah tuh guys. Nah makanya kayak dulu tuh memang gak mau jadi persma karena agak belibet ya. Pikiranku tuh jadi jurnalis tuh harus paham tentang politik. Jadi politik kayak entah itu politik kampus ataupun politik luar kayak gitu. Nah di situ kayak aduh malas banget gitu kan maksudnya tuh. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata seru juga gitu ya. Politik kampus? Iya. Oh iya. Bukan hanya politik kampus tapi politik di luar juga ternyata seru kayak gitu. Dari situ akhirnya kayak terjun dan udah basah nih kayak gitu bahasa kuyup, pengen keluar dari jurnalis susah. Cuman ternyata pekerjaan jurnalis itu mengasihkan.
selain mungkin tadi pertanyaan dari Afra, pengen jadi jurnalis apa sih? Sebenarnya lebih spesifik pengen ke jurnalis lingkungan kayak gitu ya. Karena lebih tertarik kayak gitu tentang isu-isu lingkungan, isu-isu agraria tanah kayak gitu ya. Yang akhirnya itu tuh menimbulkan sisi empati yang tinggi gitu dari jurnalis dan pribadi saya sendiri kayak gitu. Karena jurnalis itu nggak bisa terpatok ke satu isu biasanya. Oh, nggak bisa. Ya, jadi harus beberapa isu kalau menurutku. Jadi kayak untuk sampingannya kita nulis tentang kuliner atau tempat-tempat. Nah, yang khususnya itu kayak isunya itu tentang lingkungan kayak gitu. Oh, berarti kalau jadi jurnalis itu secara gak langsung kita harus paham tentang segala isu ya, mau isu di lingkungan ataupun kafe-kafe yang lagi hits gitu, kayak gitu. Iya betul. Jadi secara umumnya kayak gitu, lebih kayak nggak spesifik sih, kayak misalnya oh ini kafe enak nih kita review aja, gimana, review jujur. Terus juga kita kasih tanya lah gitu ke teman-teman atau pengunjung yang sering ke sana, gimana menurut kalian tentang kafe ini kayak gitu. Jadi gak spesifik tentang kafenya, tentang bisnisnya, tapi kita lebih ke yang umumnya kayak gitu. Oke. Menarik ya teman-teman menjadi jurnalis itu. Nah, ini ada yang aku tadi sempat dengar juga, katanya kalau Kang Arya itu pengen jadi jurnalis lingkungan gitu. Iya betul. Nah, Kang Arya pernah gak sih kayak ngeliput sekitar kita aja di Bandung gitu? Pernah banyak banget gitu ya. Kalau di sekitaran Bandung terutama mungkin banyak pembangunan ya. Terus juga karena rumahku tuh melewati Gede Bage ya. Nah itu tuh kayak ada rasa iba dan empati kayak gitu, dimana mungkin kok ini sampah tuh nggak beres-beres, terutama di daerah Gede Bage yang itu tuh mungkin sering banjir ya kayak gitu. Banjir banget ya, akhirnya kayak aduh aku pulang lewat mana nih kayak gitu kan. Jadi bingung lah, akhirnya pengen kayak diliput lah kayak gitu. Pernah ngeliput, cuman sayangnya ini dari Persma aku gitu ya tidak terbit, entah kenapa gitu. Cuman di situ jadi lebih tambah semangat kayak gitu untuk terus senantiasa ngeliput tentang isu-isu lingkungan di sekitaran Bandung kayak gitu. Oh, tapi kalau misalkan ngeliput yang kayak tadi masalah banjir kayak gitu, ada nggak sih kendala selama peliputannya gitu? Misalkan ada dari pihak yang tidak mau diwawancara atau kayak gimana? Banyak kayak gitu. Banyak ya? Iya, Aduh, kadang kalau untuk jurnalis lingkungan, terutama waktu itu pernah pengalaman tentang pasar Banjar, kita pengen cover both side. Maksudnya tuh kita pengen dua arah kayak gitu untuk wawancara itu sendiri. Nggak hanya dari pihak pedagang, tapi dari pihak mungkin dari segi pemerintah, kenapa diadakannya seperti ini kayak gitu. Nah, ada kesulitan yang dimana mungkin dari pedagang itu tuh memang benar-benar gak mau untuk diwawancara, kayak aku takut. Padahal cuman kita tuh pengen menyuarakan hak mereka kayak gitu, tapi dari pihak mereka tuh kayak menolak, enggak aku takut nanti mungkin ada ancaman ya dari dari pihak yang lainnya, kayak entah itu preman atau dari pihak pemerintah terhadap si pedagang ya. Akhirnya dari pedagang itu nggak mau speak up kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu sih untuk tantangannya. Terus kalau misalkan nih ada pedagang yang nggak mau speak up, itu beritanya gimana, Kang? Biasanya kita lebih ke pengunjung yang datang ke sini bagaimana kayak gitu, dengan adanya misalnya contoh isu relokasi kayak gitu. Dengan adanya relokasi di sini, nanti dari si pembeli itu bagaimana tanggapannya. Ya akhirnya mungkin ada beberapa contoh, ada beberapa dari pembeli itu bilang kayak aku kalau misalnya direlokasi makin jauh dong, karena relokasi tempatnya tidak dekat sekitaran situ, tapi akan lebih jauh dan akan memakan lahan lagi kayak gitu. Iya. Oh, berarti secara gak langsung juga jadi jurnalis itu sebagai pengawas sosial berarti ya, Kang ya? Iya betul, kontrol sosial. Kontrol sosial. Oh iya. Kan tadi kita bicara pedagang yang gak mau speak up gitu karena takut kan. Betul. Nah, ada gak sih dari liputan-liputan Kang Arya yang pedagangnya tuh malah dia yang vokal gitu buat speak up soal masalahnya? Pernah. Karena kalau ini mah dari pasar Banjaran itu tuh memang benar-benar dari pihak pasarnya, terutama mungkin dari pihak pedagang itu sangat open terhadap pers dan juga mahasiswa. Ketika kita, karena waktu itu
apa ya, masih mahasiswa kayak gitu ya. Jadi dari pihak pedagang itu benar-benar terbuka terhadap kita. Oh kalian dari mahasiswa, oh iya gimana? Ya akhirnya dari pedagang tuh antusias banget untuk diwawancara. Mungkin karena memang mereka tuh dapat isu bahwa mahasiswa tuh bisa membantu mereka ya, kayak gitu ya. Akhirnya kayak oh iya sok aku mau diwawancara kayak gitu. Dia lebih sounding kayak dia menceritakan pengalamannya, bagaimana lika-liku dagang, terus juga bagaimana tindakan preman-preman di sana terhadap mereka kayak gitu. Oh, berarti ini ada perbedaan ya antara ketika mahasiswa yang mencari informasi sama yang bukan mahasiswa berarti ya? Ya betul. Oh. Kadang juga perbedaan di sini karena mungkin kita menamakan kita, melabeli kita sebagai mahasiswa. Ya tadi kan ada asumsi bahwa oh dari mahasiswa bisa membantu pedagang di sana kayak gitu dengan cara apapun, entah itu mungkin pembelaan secara langsung atau nggak langsung melalui berita atau informasi tadi gitu kan. Tapi kadang ada beberapa yang mungkin takutnya nih kadang kan di berita tuh ada angle ya. Iya. Nah angle-nya tuh mungkin lebih pro kemana gitu kan, karena kalau misalnya dari kita sebagai pers, waktu itu pers mahasiswa, kita lebih mendukung atau lebih eratnya mendukung terhadap masyarakat yang itu tuh perlu bantuan kita kayak gitu. Tapi memang sih Kang, karena aku juga waktu itu sempat ngeliput di Anyar. Iya betul. Di Anyar waktu itu aku belum bilang kalau aku dari pers mahasiswa, dan itu tuh mereka jadi tertutup, mereka nggak ngomong apa-apa. Sama nih ternyata. Iya kan? Iya gitu betul, kan? betul. Waktu itu mereka tuh malah yang kayak emang mau apa teh, mau ngapain kesini kayak gitu. Iya. Cuman waktu aku mulai kenalin diri aku sebagai mahasiswa, oh Bu, aku dari mahasiswa ini, aku pers mahasiswa. Oh iya teh di sebelah sini. Nah kayak gitu ya Kang ya. Nah iya betul, nah, enaknya. Mungkin kira-kira Kang Arya juga pernah kali ya ngalamin kayak gitu? Pernah, waktu sama Anyar Dalam waktu itu. Oh sama. Sampai ayo jangan dulu pulang, makan dulu. Iya benar-benar Oh, ya gitu kan ada kayak kantin umum juga ya, apa dapur umum gitu di Iya, situ. di situ kan sempet kan sama bapak-bapak ngobrol, kita wawancara, ketika kita liput, ibunya antusias banget kayak gitu. Oh iya, ini kalau misalnya mau tahu tentang hak tanah di sini, ke RW-nya di sebelah sini. Kalau enggak yang lebih terdampak itu ke sini. Nah, setelah kita wawancara, Bu kita beres ya Bu wawancaranya, jangan dulu pulang, makan dulu, ngobrol lagi lebih enak kayak gitu. Terbuka banget ya, dan betul. mereka pun ngasih datanya juga nggak setengah-setengah gitu. Sebenarnya jadi jurnalis yang mau mengangkat isu lingkungan juga agak susah ya. Iya. Apalagi sekarang masyarakat banyak yang trust isu juga gitu ya. Nah kira-kira nih kalau dari sudut pandang Kang Arya sebagai yang pengen jadi jurnalis lingkungan, sebenarnya kita mau berarti memframing berita gitu ya? Iya betul guys. Memframing berita, misalkan benarnya isu tentang lingkungan ini tuh enggak sepenuhnya kesalahan pemerintah. Nah tapi kalau misalkan kita membuat berita seperti itu kan jadi sensi ya? Iya betul. Nah itu kira-kira Kang Arya mengatasinya gitu lah. Oh biar cover both side, dua arah gitu ya. Mungkin kayak masalah sampah, mungkin nggak semuanya tentang pemerintah yang salah, tapi ada juga faktor dari masyarakat juga mungkin yang kurang kesadarannya dalam membuang sampah pada tempatnya kayak gitu. Makanya kayak kita lebih kedua arah kayak gitu. Cuman ketika kita jadi dua arah kayak seperti itu, yang akhirnya kita menyuruh pembaca itu menilai sendiri bagaimana mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruknya. Contoh kayak kemarin yang pers Marentan. Pers Marentan itu sebenarnya kan dari pihak istilah birokrasi kampus itu bilang kayak kita melindungi pers kok. Tapi ketika kita tulis ada beberapa kasus itu tuh dari pihak birokrasi itu merepresi kita, membungkam kita dalam berpendapat kayak gitu ya. Akhirnya kayak ini ada di satu sisi lain ada tentang ini dilindungi kok kita, tapi kok nyatanya enggak, kita malah direpresi. Nah akhirnya kita nggak memframing kayak ini berarti secara nggak langsung sih kita memframing bahwa kita tuh masih direpresi loh. Cuman secara nggak langsung juga kita tuh biar pembaca yang menilai kayak gitu, mana yang lebih ini.
Kemarin juga Kang Arya sempat nulis soal Presma masih rentan itu ya. Iya betul. Nah, itu boleh dong diceritain kayak gimana, karena kan kalau nggak salah itu ada berapa Persma yang tergabung dalam liputan itu? Ada 5 kurang lebih. Ada 5 Persma. Oke. Tanya ada berapa Persma? Kalau data mungkin yang ngisi ya kemarin ada sekitaran 27 Persma. Oh, banyak ya. Lumayan. Nah, boleh dong diceritain itu gimana? Karena aku juga tertarik ya sama beritanya tuh. Agak lumayan ya. Maksudnya tuh Persma rentan di sini banyak ya, kita berpart kayak gitu. Oh, berarti hitungannya itu liputan lanjutan apa gimana? Mungkin lebih ke apa ya? Bukan lanjutan tapi kita berpart di sini tuh, oh ini bagian kampusnya, ini bagian represinya. Kalau waktu itu dari aku leadnya tentang angle-nya atau judulnya kita Persma ditekan kampus bisa apa kayak. Oh, oke. Ditekannya di sini dari pihak mana? Banyak sih ya. Ya karena kalau pengalamanku ketika aku ngeliput dari beberapa narasumber menceritakan ada dua tekanan kayak gitu, entah itu dari mungkin birokrasi kampus dan juga pihak mahasiswa. Oh, kalau dari pihak eksternalnya ada eksternal mungkin ada ya. Waktu itu mungkin peliputan dan hasil liputan kita itu diambil. Jadi hasil foto ya, hasil foto waktu itu sama media lain gitu. Bukan sama polisi. Oh, oke. Sama pihak pemerintah ya. Oke. Oh, mungkin hasil fotonya bagus kali ya. Mungkin ya. Disuruh hapus dulu. Oh, dihapus itu? Iya, disuruh dihapus waktu itu. Oke, menarik. Kayak gimana tuh? Boleh dong diceritain, Kang? Kalau waktu itu pernah dari jurnalisnya Unpas Jumpa kayak gitu, terus selain juga ada dari Pekat. Itu kalau dari Pekat dulu ya, mungkin dari Pekat itu kameranya diambil. Kita tuh kameranya diambil dan itu tuh ketika kita ingin mengambil kameranya ada beberapa peraturan yang mungkin harus dipenuhi. Oh, apa aja tuh? Pertama ya dari dokumentasi itu harus dihapus kayak gitu, semuanya dihapus, gak boleh ada dokumentasi tentang aksi waktu itu sedang aksi itu kayak gitu. Terus juga rekamannya mungkin harus dihapus kayak gitu. Yang kedua mungkin pernah kalau dari ini ada dari jurnalis pers mahasiswa ya, dari pers mahasiswa Aksara dan juga Momentum itu sempat dipukul kayak gitu. Dipukul? Iya, dipukul. Tapi itu saat aksi demonstrasi gitu. Iya. Dan itu menggunakan atribut. Iya, waktu itu pakai ID card kayak biasa. Oh, sudah jelas ya kalau itu tuh pers. Iya. Oke. Tapi masih tetap dibawa. Waktu itu memang aksinya agak sedikit chaos ya. Bukan sedikit chaos tapi lebih memang chaos kayak gitu. Cuman di satu sisi lain kan kita sebagai jurnalis harusnya dilindungi dong kayak gitu ya. Seharusnya ya, karena memang di dalam undang-undang pun ada kayak gitu, hak jurnalis untuk meliput sebuah pemberitaan. Namun di sini tuh ketika apa ya, dua orang ini ya, Raja sama ini ya, teman satu lagi rekan dari Momentum itu kembali lah gitu ke stage untuk ngelihat kondisi, itu malah kayak ditangkap kayak gitu, malah dipukul lah kayak gitu bagian perut gitu sama di apa? Dua-duanya. Cuman waktu itu dibawa tuh ke DPRD terus dikumpulin dan akhirnya kayak kita advokasi. Setelah advokasi ya sama-sama lah akhirnya kayak mereka bisa keluar kayak gitu. Itu berarti tekanan dari pihak eksternal juga ya? Iya, itu tekanan dari pihak eksternal. Memang agak susah ya kalau jadi jurnalis, cuman banyak tantangannya, banyak keseruannya, banyak juga rintangannya. Iya, betul sekali. Itu yang bikin apa ya, dinamikanya bikin makin seru lah kayak gitu. Karena kalau hidup tanpa masalah asa gimana ya, monoton gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi kan di sini inilah keseruannya gitu. Sebagai jurnalis kita ada tantangannya yang akhirnya mungkin kita juga lebih tahu ketika mungkin ada isu atau masalah seperti ini pemecahannya bagaimana kayak gitu, seperti itu. Nah, mungkin tadi kita udah asik gitu ya ngobrol sama Kang Arya soal jurnalis, dimulai dari kafe-kafe yang udah bagaimana cara menulis dan mendapatkan makanan gratis gitu di kafe-kafe. Terus juga kita udah ngomongin soal lingkungan dan juga tentang Persma. Mungkin ada lagi nggak nih dari Kang Arya yang mau disampaikan ke teman-teman?
Oke, disclaimer ya guys, buat makanan gratis kita dapatnya dari ini ya, dari kantor gitu dikasih. Oh, oke. Bukan dari kafenya. Kadang dari kita tuh paling izin dulu Pak, kita mau nge-review makanan tentang ini, tapi kita bayar kok kayak gitu. Dari pihak apa ya, atasan tuh, ini kamu coba Kak cari beberapa kafe di Bandung yang enak. Oh ini ya buat transport dan uang review misalnya, kayak gitu. Bisa kayak gitu. Atau enggak kayak bisa dari kita sendiri pengen jadi konten kreator kayak gitu ya. Iya ya. Dari konten kreator juga ya, mungkin kita juga harus mengeluarkan modal dulu ya, kayak gitu. Ketika mungkin kita sudah mengeluarkan modal, kita menulis artikel, entah itu mungkin kan produk jurnalistik tidak hanya tulisan ya, tapi juga bisa dalam bentuk video kayak gitu, bisa dalam bentuk animasi, banyak lah kayak gitu ya. Kita sekarang ya mungkin ada namanya citizen jurnalis atau mungkin jurnalisme warga kayak gitu, yang memberitakan sebuah berita atau informasi yang itu tuh berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Kayak itu lebih enak, dan akhirnya mungkin nanti teman-teman berawal dari masuk pers tapi bisa jadi artis kayak gitu ya, karena jadi konten kreator misalnya, seperti itu sih. Jadi kalau kata Kang Arya itu kita harus percaya diri gitu ya untuk menjadi jurnalis, konten kreator atau semacamnya. Nah mungkin aku ngucapin terima kasih ya ke Kang Arya karena udah jauh-jauh gitu ya, dari mana? Dari Bojong Soang? Dari Cileunyi ke Bojong Soang. Dari Cileunyi gitu ya, aku mau ke Dipati Ukur untuk sharing tentang jurnalistik. Mungkin nanti selanjutnya teman-teman bisa cek video lainnya di YouTube Up News. Oke, see you, bye bye. Terima kasih.